Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya dari Prodi PAIA semester 2. Di sini saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul Nasiruddin At-Tusi dalam Filsafat Islam. Sejarah Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi atau lebih lengkapnya Muhammad ibnu Hasan At-Tusi adalah seorang polimatik Persia yang lahir pada tahun 1201 di Tus, Khorasan, Iran. Nasiruddin At-Tusi pada awal abad ke-13 Masehi ketika dunia Islam telah mengalami masa-masa sulit pada waktu itu. Kenapa mengalami masa-masa sulit? Karena pada waktu itu militer Mongol yang begitu kuat menginvasi wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas. Kota-kota Islam dihancurkan dan penduduknya dibantai habis oleh tentara Mongol dengan sangat kejam. Pada masa itu dunia diliputi dengan kecemasan, dan hilangnya rasa aman dan ketenangan itu membuat banyak ilmuwan sulit mengembangkan ilmu pengetahuannya. Nasiruddin At-Tusi pun tidak dapat mengelak dari konflik yang melanda negerinya. Sejak kecil, ia digembleng ilmu agama oleh ayahnya yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di sekolah Imam ke-12. Dan pada tahun 1220 Masehi, invasi militer Mongol telah mencapai Tus, dan kota kelahiran Nasiruddin At-Tusi pun dihancurkan. Ketika situasi keamanan tidak menentu, penguasaan Islamiyah Nasiruddin Abdurrahman mengajak sang ilmuwan untuk bergabung. Tawaran itu tidak sia-siakannya. Nasiruddin At-Tusi pun bergabung menjadi salah satu seorang penjabat di istana Islamiyah itu. Meskipun telah menjadi penasihat pasukan Mongol, Nasiruddin tidak mampu menghentikan ulah kebiadaban Gulagan yang membumi hanguskan kotanya, metropolis intelektual dunia, yaitu kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Terlebih lagi di saat itu, dinasti Abbasiyah Khalifah Al-Musta'sim yang lemah, terbukti bahwa militer Abbasiyah tak mampu membendung gempura pasukan Mongol. Meskipun tak mampu mencegah terjadinya serangan bangsa Mongol, paling tidak Nasiruddin bisa menyelamatkan diri dan masih berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hulagu sangat bangga sekali karena berhasil menaklukkan Baghdad, dan lebih bangga lagi karena ilmu terkemuka seperti At-Tusi bisa bergabung bersamanya. Paparan O'Connor dari Robertson dalam tulisannya tentang sejarah Nasiruddin sebagaimana dalam tulisan Harry Rosian. Pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan, cucu Chinggis Khan, pada tahun 1251 akhirnya menguasai istana Alamut dan meluluhkannya. Namun Nasiruddin selamat karena Hulagu ternyata sangat menaruh minat terhadap ilmu pengetahuannya. Meskipun Hulagu dikenal bengis dan kejam, namun Nasiruddin diperlakukan dengan penuh hormat. Dia pun diangkat oleh Hulagu menjadi penasehat di bidang ilmu pengetahuan. Hulagu sangat senang sekali ketika Nasiruddin mengungkapkan rencananya untuk membangun observatorium di Maragan. Saat itu Hulagu telah menjadikan wilayah Maragan yang berada di wilayah Azerbaijan sebagai ibu kota pemerintahan. Pada tahun 1259, Muhammad Nasiruddin pun mulai membangun observatorium yang megah. Pendidikan dan karir. At-Tusi memulai pendidikannya sejak dini dengan mempelajari ilmu Al-Quran, hadis, fikih Ja'fari, logika dan filsafat, matematika, kedokteran, dan astronomi di Hamadan dan Tus.
Ia kehilangan ayahnya di usia muda dan mengikuti wasiat sang ayah untuk berdedikasi pada pembelajaran. At-Tusi kemudian berkelana ke berbagai pusat pembelajaran seperti Nisapur, Mosul untuk mempelajari ilmu-ilmu mendalam dengan para cendekiawan terkenal. Setelah Nasiruddin At-Tusi mengalami beberapa kecemasan di dunianya, setelah itu ia bergabung dengan salah seorang penjabat di istana Islamiyah. Selama mengabdi di istana itu, Nasiruddin At-Tusi mengisi waktunya untuk menulis beragam karya yang terdiri dari logika, ilmu logika, filsafat, matematika, dan astronomi. Karya pertamanya adalah kitab Akhlak Naisir yang ditulis pada tahun 1232 Masehi. Dari peristiwanya yang dihancurkan oleh tentara Mongol, Nasiruddin pun mengabdi di istana. Dari mengabdi di istana itu, Nasiruddin banyak mengisi waktunya untuk menulis karya-karyanya yang dihasilkan oleh beliau. Yang pertama adalah Naisir yang ditulis pada tahun 1232 Masehi. Dan dari itu Nasiruddin At-Tusi dikenal karena kontribusinya dalam astronomi dan matematika. Ia menciptakan tabel pergerakan planet yang akurat, model planet yang diperbarui, serta kritiknya terhadap astronomi Ptolemaic. Nasiruddin At-Tusi juga memperkenalkan trigonometri sebagai cabang ilmu matematika independen dan pengembangan konsep Tusi-Campbell, sebuah teorema matematika yang memungkinkan gerakan linier. Gerakan linier dihasilkan dari kombinasi gerakan melingkar. Nasiruddin At-Tusi juga tidak dikenal dengan menciptakan hasil karya kitab saja, tapi dia juga bisa membuat tabel pergerakan planet, model planet, yang dengan memperkenalkan trigonometri sebagai cabang ilmu matematika independen dan pengembangan konsep. Itu yang dihasilkan oleh Nasiruddin Tusi dari kombinasi gerakan melingkar. Ini beberapa karya terkenal dari Nasiruddin At-Tusi, antara lain yang tadi saya bilang Akhlak. Yang pertama, kitab Akhlak Naisiri, isinya mengenai tentang risalah etika yang disusun pada tahun 1232. Yang kedua, Zij Ilkhani, tabel astronomi yang berisi tabel gerakan planet dan bintang. Yang ketiga, kitab Asyak Al-Qatta, buku tentang kuadrilateral lengkap. Yang keempat, At-Taqrira Fi'il Al-Hayya, yang membahas tentang memoir tentang ilmu astronomi. Jadi kitab itu yang membahas tentang ilmu astronomi. Selain itu, Nasiruddin At-Tusi mempelajari ilmu fikih, usul, hikmah, dan kalam, terutama Isyarat Ibnu Sina dari Manzar Farid ad-Din Damad, dan matematika dari Muhammad Hasim di Nishapur. Kemudian ia pergi ke Baghdad. Di sana ia mempelajari ilmu pengobatan dan filsafat dari Qut ad-Din, matematika dari Kamal al-Bin Ibnu Yunus, dan fikih serta usul dari Salim Ibnu Badran. Itulah nama kitab dan pengarangnya yang dipelajari oleh Nasiruddin At-Tusi. Tadi ada ilmu pengobatan dan filsafat itu dari Qut ad-Din, matematika dari Kamal al-Din Ibnu Yunus, dan ilmu fikih serta usul fikih dari Salim Ibnu Badran. Pengaruh dan warisan. At-Tusi
At-Tusi memiliki pengaruh besar dalam perkembangan astronomi dan matematika. Karyanya tentang Tusi komplain kemungkinan mempengaruhi Nicolaus Copernicus dalam mengembangkan model heliosentrisnya. At-Tusi juga dianggap sebagai salah satu astronomi terkemuka pada masanya, dan karyanya digunakan secara luas hingga abad ke-16. Itu pengaruh dan warisan terbesar matematika Nasiruddin At-Tusi. Keistimewaan Nasiruddin At-Tusi: 1. Beliau bisa kontribusi besar dalam astronomi. At-Tusi memiliki kontribusi besar dalam astronomi, termasuk pengembangan tabel pergerakan planet yang akurat dan konsep Tusi komplain. 2. Beliau bisa mengembangkan trigonometri. At-Tusi memperkenalkan trigonometri sebagai cabang ilmu matematika independen dan mengembangkan konsep-konsep trigonometri yang penting. Yang ketiga, beliau inovatif dan kreatif. At-Tusi dikenal sebagai seorang ilmuwan yang inovatif dan kreatif. Beliau mampu mengembangkan konsep-konsep baru dan memecahkan masalah-masalah kompleks. Yang keempat, pengetahuan luas. At-Tusi memiliki pengetahuan luas dalam berbagai bidang termasuk astronomi, matematika, filsafat, dan teologi. Yang kelima, beliau pengaruh besar. At-Tusi memiliki pengaruh besar dalam memperkembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam astronomi dan matematikanya. Yang keenam, beliau warisan yang langgeng. At-Tusi meninggalkan warisan yang langgeng dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam astronomi dana. Kesimpulan, dengan demikian Nasiruddin At-Tusi dapat dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar di dunia Islam. Kenapa dianggap sebagai ilmuwan terbesar di dunia Islam? Karena ia memiliki banyak karya-karya yang sudah diciptakan dari Nasiruddin At-Tusi tersebut, yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan meninggalkan warisan yang langgeng. Jadi Nasiruddin At-Tusi ini ia sampai meninggalkan warisan yang udah dikasihkan oleh ayahnya demi mengembangkan ilmu yang dia miliki. Itu saja kesimpulan dari Nasiruddin At-Tusi. Sebelum saya tutup PPT yang saya paparkan barusan, saya memohon maaf kepada pendengar atau yang melihat video ini yang kurang berkenan atau salah kata yang saya ucapkan atau penjelasan yang kurang, pemaparan yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dosen pembimbing, dosen Pak Anwar, terima kasih sudah membimbing kami dengan sepenuh hatinya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.